Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Widyarawati dari Universitas di Kupang, Semarang, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Manajemen Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Pengertian DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah protokol berbasis server yang digunakan untuk memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara otomatis. Adapun yang mengartikan lain bahwa DHCP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk menyediakan dan menyebarkan alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya yang terhubung dalam satu jaringan. Perbedaan DHCP server dan DHCP client. Dalam sistem kerjanya, DHCP adalah protokol yang terdiri dari dua jenis, yaitu DHCP server dan DHCP client. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut. DHCP server adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. Sementara DHCP client yaitu perangkat yang terhubung atau tersinkronisasi dengan DHCP server. Fungsi DHCP. Fungsi yang pertama mengelola dan menyebarkan IP address. Fungsi ini merupakan fungsi untuk mengelola dan membagikan alamat IP di setiap perangkat klien. Yang kedua, memperbarui IP address secara otomatis. Fungsi ini memiliki pengertian bahwa setiap alamat IP yang digunakan oleh klien memiliki masa berlaku pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika waktu pemakaian tersebut sudah berakhir, maka klien perlu meminta kembali alamat IP yang baru dan dapat memperbarui alamat IP yang kadaluarsa secara otomatis. Yang ketiga, mencegah IP konflik. Fungsi ini merupakan fungsi untuk mencegah alamat IP yang sama sehingga tidak mengakibatkan terjadinya konflik jaringan antar perangkat. Selain itu juga dapat mengurangi kesalahan karena server memiliki database alamat IP yang berbeda-beda. Yang keempat, mendorong penggunaan kembali IP address. Fungsi dari DHCP server ini adalah untuk membantu klien menggunakan alamat IP yang sedang tidak digunakan oleh perangkat lain. Cara kerja DHCP. DHCP server tentunya tidak begitu saja menyediakan IP address untuk klien. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum IP tersebut bisa membantu perangkat terhubung ke internet. Cara kerjanya yaitu yang pertama, di mana DHCP klien akan mengirimkan sinyal kepada server untuk permintaan konfigurasi alamat IP. Tahap yang kedua, di mana setelah menerima pesan dari klien, server akan membalas dengan pesan DHCP over message. Yang ketiga yaitu di mana jika klien menerima alamat IP yang ditawarkan, maka tahap selanjutnya adalah pengiriman DHCP request message dari klien kepada server. Tahap keempat atau tahap terakhir yaitu acknowledgement, yang dimana server akan merespon kembali dengan mengirimkan pesan DHCP acknowledgement pada klien. Konfigurasi DHCP menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, desain topologi seperti pada gambar di slide sebelumnya dan hubungkan menggunakan kabel straight. Seperti ini cara menghubungkan dengan kabel straight. Yang kedua, setting IP address komputer server dengan memasukkan ke menu server. Caranya yaitu klik icon server desktop IP configuration. Yang ketiga, kemudian setting DHCP server. Konfigurasinya juga dilakukan di komputer server. Caranya klik icon server service DHCP dengan keterangan sebagai berikut. A. Default gateway IP 192.168.1.1. DNS server 000 biarkan kosong karena tidak melakukan konfigurasi DNS server. Start Internet Protocol atau IP 192.168.1.3 karena IP 192.168.1.2 sudah digunakan oleh server.
Jadi IP address yang didapat oleh klien dimulai dari 192.168.1.3 sampai 192.168.1.254 sesuai dengan jumlah host untuk subnet mods 255.255.255.0 di subnet mods 255.255.255.0. Maximum numbers of users 100, terserah sesuaikan juga dengan jumlah host yang didapat dari subnet mods. Nah, yang keempat, selanjutnya setelah setting semua IP yang terhubung dengan server, klik icon PC, desktop, IP konfigurasi, lalu pilih DHCP. Pastikan muncul keterangan DHCP request successful. Yang terakhir, setelah selesai mengatur semua IP setiap PC, pastikan apakah PC dan server sudah terkoneksi dengan baik atau belum. Caranya dengan melakukan tes ping dari PC klien dengan server. Dapat melakukannya di Command Prompt. Caranya klik icon PC, desktop, Command Prompt. Manfaat DHCP. Yang pertama, kemudahan pengelolaan IP address. Manfaat ini membuat Anda dapat dengan mudah mengelola jaringan layaknya seorang network administrator yang handal. Yang kedua, mencegah IP address konflik. Manfaat ini membuat kita ketika menentukan IP address secara manual ada kemungkinan jika Anda mengulang IP address yang sama. Yang ketiga, konfigurasi IP address yang lebih akurat. Menentukan IP address secara manual juga rawan menyebabkan typographical errors karena IP address terdiri dari angka-angka sehingga membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi untuk meminimalisir atau mengurangi kesalahan dalam penulisan. Yang keempat, sentralisasi konfigurasi jaringan. Dengan DHCP server, seluruh konfigurasi jaringan akan tersentralisasi di satu perangkat. Tidak perlu menghabiskan waktu jika ingin mengubah konfigurasi. Yang kelima, mendukung jaringan skala besar. DHCP server bisa mengelola jutaan DHCP kliennya dalam satu jaringan. Jadi tidak perlu khawatir jika harus membuat jaringan lebih besar atau berskala besar. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.